Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan dan mendengar penjelasan dari firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi, dan kami semua yang mendengar, Tuhan berkati sehingga kami bisa paham firman Tuhan ini, menguatkan kami, menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah Tuhan sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita buka kitab kita yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan sampai 3. Kemudian nanti yang kedua dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Oleh karena itu saya memberikan tema, kenaikan Kristus ke surga bukanlah akhir. Kalau kita melihat Yesus bersama-sama dengan muridnya, setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari berkali-kali ia menampakkan diri kepada para muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan sesudah Yesus bangkit dari kematian,
dia juga masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita merenungkan pengalaman murid-murid bersama Yesus, selama Yesus hidup bersama mereka 3,5 tahun lebih, para murid menyaksikan mujizat. Para murid mendengar ajaran-ajaran Yesus. Mereka kagum terhadap Yesus mendengar mujizat dan pernyataan-pernyataan Yesus. Ada begitu banyak pernyataan Yesus, ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup. Walaupun ia sudah mati, dia akan bangkit. Dan Yesus juga sudah menegaskan bahwa dirinya sendiri akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Dan itu semua dibuktikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan jauh sebelum Yesus naik ke surga, dia juga sudah menyatakan sebelum dalam Injil Yohanes pasal 14 bahwa dia akan naik ke surga menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan tentunya pengalaman bersama Yesus itu seharusnya membuat mereka sungguh-sungguh mengalami Yesus dalam hidup mereka. Membuat mereka seharusnya sudah sungguh-sungguh percaya dan mengerti ajaran-ajaran Yesus. Karena mereka sudah hidup bersama Yesus, menyaksikan mujizat Yesus, mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Dan sampai sebelum dia naik ke surga juga memberikan perintah dan ajaran kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat dalam realita, apakah mereka sudah sungguh-sungguh percaya semua yang diajarkan Yesus, semua yang dinyatakan Yesus kepada mereka? Bahkan mereka sudah menyaksikan kebangkitan Yesus. Apakah mereka sudah percaya akan mujizat Tuhan? Apakah mereka sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan baik? Sepertinya masih belum dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini nampak daripada sikap murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mereka ini masih fokus memikirkan dan bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel secara politis. Yang memang pada waktu itu mereka dikuasai oleh kerajaan Romawi. Artinya kalau kita lihat dalam pengalaman murid-murid, porsi kehidupan mereka itu masih lebih banyak, lebih besar kepada hal-hal yang jasmani daripada hal-hal yang rohani. Ya mungkin sama dengan kita juga. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Kita sudah berapa lama percaya Yesus. Tetapi sekali kita memberikan porsi hidup kita masih sangat kecil terhadap ajaran Yesus, terhadap iman kepada Yesus, terhadap kesetiaan kepada Yesus. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 7 seterusnya. Dalam kondisi yang seperti itu, Yesus kita lihat memang tidak memberikan jawaban urusan politis yang mereka tanyakan. Padahal mereka tanyakan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini? Tetapi Yesus memberikan jawaban justru diarahkan kepada kuasa Roh Kudus yang akan mereka terima. Dan mereka akan menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Injil. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga dan terangkat ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu. Wajar mereka begitu kaget. Mungkin juga kagum, termangu-mangu. Saat mereka berbicara hal-hal yang jasmani, hal politis. Tapi Yesus justru mengarahkan mereka kepada amanat agung dan Yesus naik ke surga. Dengan tiba-tiba.
Tentunya sekiranya kita juga bersama Yesus waktu itu, pasti kita juga kaget, termangu-mangu, mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa. Dalam kondisi yang seperti itu, malaikat Tuhan menegur para murid. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Mengapa malaikat itu menegur, berkata demikian? Hai orang-orang Galilea. Itu tentunya menegur para murid. Apa sih yang diingatkan? Apa yang ingin diingatkan para malaikat kepada murid? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan menegur. Apa yang mau ditegur oleh malaikat Tuhan? Yang pertama, maksud tegurannya, agar para murid jangan hanya diam berdiri dan kagum melihat Yesus naik ke surga. Memang kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita mengerti Yesus, tahu tentang Yesus, kadang kita kagum dengan Yesus, tetapi kita tidak berbuat apa-apa untuk Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian malaikat itu juga mau mengingatkan atau menyadarkan bahwa Yesus naik ke surga itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang harus dikerjakan. Kekaguman terhadap Yesus tidak cukup, percaya kepada Yesus tidak cukup, bukan akhir, tetapi kita juga tentunya harus mengerjakan sesuatu setelah kita percaya Yesus, setelah kita mengimani Yesus. Itulah yang dimaksud oleh malaikat itu. Kemudian juga malaikat itu mau menyadarkan agar para murid mengingat semua ajaran Yesus, semua tentang kuasa Yesus, semua tentang janji-janji Kristus kepada mereka. Mengingat tentang janji bahwa Yesus akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya supaya kelak bersama-sama dengan Yesus. Para murid itu juga bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan tentunya di dalam Kisah Rasul kita lihat tadi, supaya para murid ingat kembali, segera melakukan tugas yang diamanatkan Yesus, memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Selanjutnya kita lihat bagaimana respon para murid terhadap peringatan, teguran daripada malaikat tersebut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meresponi teguran malaikat Tuhan, para murid juga memberikan suatu respon yang positif. Mereka sadar dengan luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan para murid setelah mereka disadarkan. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 52 dikatakan bahwa mereka sujud menyembah Yesus. Itu menunjukkan suatu sikap pembaharuan hidup mereka yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka pulang ke tempat mereka dengan suatu pembaharuan yang sungguh-sungguh. Mereka pulang dari Bukit Zaitun dengan sukacita yang sangat besar. Tentunya kalau kita mengalami suatu pembaharuan, disitulah kita mengalami suatu sukacita yang besar. Mereka mengalami pembaharuan dalam ibadah mereka. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka memuliakan Allah. Itu dalam ayat 53 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 1:14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ayat 15 kita lihat selanjutnya, setelah peristiwa itu Petrus berdiri mulai memberitakan Injil dengan luar biasa. Menegur, menasihati mereka dengan keras. Dan akhirnya banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus. Perubahan hidup selanjutnya daripada murid dan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah khotbah Petrus, itu luar biasa. Kita lihat bagaimana pertumbuhan jemaat, bagaimana semangat jemaat Tuhan, jemaat mula-mula yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal yang
Kedua ayat 42 sampai 47, kemudian Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di situ ditegaskan bahwa mereka bersatu, mereka bersehati, mereka rajin beribadah, mereka menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka rajin belajar firman Tuhan. Mereka hidup saling membantu dan penuh dengan kasih. Dan akibat teladan hidup mereka, semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana respon dan sikap kita ketika kita menghayati perayaan hari kenaikan Yesus ke surga? Harusnya kita sebagai murid Yesus, kita sebagai pengikut Yesus meneladani para murid Yesus dan gereja mula-mula. Kenaikan Yesus ke surga menyiapkan tempat bagi kita, bukan akhir dari tugas iman, bukan akhir dari pengharapan kita, bukan akhir dari tugas pelayanan kita, tetapi masih banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup yang sungguh-sungguh. Semangat iman yang berkobar-kobar seperti para murid Yesus. Karena kita juga adalah murid Yesus. Kita tidak cukup hanya mengenal dan mengagumi Yesus dari segi pengajaran, siapa dia, tentang ketuhanannya dan seterusnya, tetapi tidak berbuat apa-apa. Walau kita di tengah situasi yang sulit saat ini, marilah kita tetap bertekun dan sehati dalam iman dan pelayanan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena di tengah dunia yang tidak pasti ini, Dia memberikan pengharapan. Dia memberikan harapan yang pasti, hidup yang kekal, dan juga Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu marilah kita dengan semangat yang berkobar-kobar seperti moto CFMU, berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Menunaikan tugas amanat Yesus untuk menyaksikan Injil pengharapan kepada dunia ini, kepada banyak orang, kepada dunia di mana kita berada. Mulai dari Yerusalemnya kita yang terdekat dengan kita, para tetangga kita, dan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tetaplah bersemangat belajar firman Tuhan. Tetaplah semangat dalam berdoa, bersekutu. Walaupun saat ini kita dibatasi oleh karena COVID-19. Kita dibatasi untuk beribadah di gereja, menjaga jarak dan seterusnya. Kita berdoa supaya dalam waktu tidak lama coronavirus bisa berhenti sehingga kita bisa beribadah dan bersekutu. Tetapi mari kita ingat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk meneguhkan iman kita, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin ke depan kehidupan dunia ini akan semakin sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai Ia datang kembali untuk menjemput kita. Dalam menanti kedatangannya kembali, mari kita dengan tekun dan setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap bersemangat dalam kehidupan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan ada satu teladan pembaharuan hidup yang ditinggalkan para murid kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Tuhan berkati kami, supaya kami tidak hanya menjadi orang Kristen tetapi tidak melakukan apa-apa. Kami tidak hanya kagum kepada Yesus, tetapi tidak melakukan amanat Yesus dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman yang telah kami dengar. Biarlah semangat iman tetap ada dalam hidup kami, semangat melayani tetap ada dalam hidup kami. Kami tetap setia dalam hidup dan pelayanan kami sampai Yesus datang kembali menjemput kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.